Semua perangkat berhasil dihubungkan menggunakan server. Kembali lagi dengan Random Teknik. Sesi kali ini kita akan menghubungkan DHCP server dengan router dan PC. Jadi ada 3 PC dan 3 router dan 1 DHCP server. Gimana sih cara menghubungkannya agar semua saling berkomunikasi? Langsung aja di PC 1 kita klik setting, lalu klik network dan ubah adapternya menjadi host only. Lanjut PC 2 kita lakukan seperti tadi, host only lalu OK. Di PC 3 kita lakukan seperti tadi. Sedikit tambahan, pastikan kalian sudah menginstal 7 Debian sebelum kalian masuk pada sesi ini. Kalau sudah, lanjut ke router. Router, klik setting, atau bisa langsung Ctrl S atau bisa langsung ke menu setting, terserah mau klik apa. Intinya ke setting lalu network. Nah, di network ini kita pakai 2 adapter ya. Adapter pertama dan adapter kedua. Jadi adapter pertama host only juga, kedua pun sama host only. Jika sudah, klik OK. Masih lanjut router 3. Host only pakai 2 adapter ya. Di sini tiap router pakai 2 adapter. Kita checklist dan pilih host only lalu klik OK. Nah, untuk DHCP servernya di adapter kita pakai 1, jadi 1 adapter kita gunakan untuk server dan sama host only juga, klik OK. Masih lanjut router terakhir, klik setting lalu pilih host only, tapi pakai 2 adapter ya. Ingat, tiap routernya pakai 2 adapter. Kita setting semuanya host only aja. Kalau sudah, klik OK. Jika adapternya semuanya sudah disetting, kita langsung run aja PC 1 untuk mulai konfigurasi IP address-nya. Masuk router lebih dahulu. Lanjut ketik perintah nano/etc/network/interfaces untuk mengatur IP address-nya. Klik enter. Jika sudah muncul seperti ini, kita mulai setting aja. Lalu hotplug-nya kita ganti auto. DHCP kita ganti static. Lalu address-nya kita setting pakai IP class C. Untuk networknya kita pakai dimulai angka 1 saja dan hostnya kita pakai 1 dan lanjut netmax 255.255.255.0. Jika sudah Ctrl X lalu ketik Y, enter. Langsung kita restart networknya pakai perintah /etc. Masukkan perintah untuk restart network seperti ini. Jika sudah, kita langsung cek IP-nya di perintah ifconfig. Oke, sudah berubah. ETH0 adalah 168.1.1. Lanjut. Jika berhasil, lanjut PC 2. Kita lakukan seperti cara yang tadi. Kita open, klik aja Ctrl S di keyboard kalian atau klik setting di VirtualBox. Kita masukkan perintah tadi, nano, untuk masuk ke setting IP address-nya. Seperti biasa kita ganti, ada auto dan static. Untuk address-nya kan tadi kita sudah pakai network .1 ya, 192.168
titik 1 adalah network, titik 1 adalah host yang paling belakang. Nah, kali ini kita pakai titik 2 untuk networknya. Jadi sesi kali ini bagaimana kita mengkonfigurasikan semua IP dan cara menghubungkannya, tapi beda-beda network. Jangan lupa netmasknya dimasukin. Jika sudah, Ctrl X, pilih Y, dan enter aja, lalu networknya di restart. Setelah itu kita cek IP-nya apakah sudah berhasil, sudah terubah. If config, enter aja. Oke, untuk Eternal IP-nya sudah terubah, artinya berhasil. Lanjut, PC 3. PC 3, jangan lupa kita masuk root. Kita masukkan perintah yang tadi untuk setting IP-nya seperti biasa, nano/etc/network/interfaces. Kita ubah lagi auto DHCP static dan address-nya yang tadi kita pakai 2.1. Nah, sekali ini kita pakai titik 3 networknya dan hostnya 1. Jangan lupa netmasknya. Dan setelah itu hati-hati jangan sampai salah ketik, akan menyebabkan error. Jika sudah, langsung Ctrl X aja, pilih Y, enter aja, lalu jangan lupa di restart. Oke, sudah, kita cek IP-nya if config dan berhasil terubah Eternalnya. Lanjut, kita mulai konfigurasi router. Ya, router pertama kita konfigurasi dulu. Oke, lanjut kita setting routernya, klik start. Masukkan lagi perintah untuk men-setting atau konfigurasi IP-nya. Nah, di sini di router kita setting tadi kan 2 adapter. Jadi kita setting di nano juga 2 adapter, yang pertama auto ETH0 dan kedua auto ETH1. Nah, untuk ETH0 kita tetap pakai DHCP-nya, diganti statik, tapi untuk ETH1 adapter keduanya kita ganti statik. Nah, statik ini adalah jalan masuk dari PC1. Kan router 1 memiliki PC1 ya. Jadi tiap router memiliki PC-nya masing-masing dengan nama yang sama, yaitu router 1 dan PC1. Untuk adapter kedua ETH1 jalan masuk dari PC1, kita pakai network yang sama dengan PC-nya. Jadi router 1 memiliki PC1. Jadi kita samakan networknya dengan PC1. Coba kita cek IP PC1-nya, dia memiliki network 1 ya, 168.1 ada networknya. Jika sudah dicek IP-nya, networknya 1 ya. Berarti di IP router kita pakai network 1 juga, tapi hostnya beda. Lanjut, netmasknya ditambahkan sama netmasknya, networknya juga ditambahkan. Jadi networknya tidak ada host ya, namanya juga IP network, berarti hostnya tidak ada, masih 0. Masukkan IP network, jangan tambahkan network yang lain, titik 2 atau titik 3. Kita ikut kayak network si address-nya. Jika address-nya pakai network 1, otomatis di bawah networknya juga 1. Broadcast-nya jangan lupa ditambahkan. Sudah, kalian Ctrl X aja, lalu pilih Y, lalu enter. Langsung kita restart.
Kita cek IP-nya jika sudah berhasil diubah. Oke, untuk ETH1 kita simak baik-baik, sudah berubah 1.2 ya ETH1, tapi untuk ETH0 dia sudah mendapatkan IP, kita skip aja dulu, kita lanjut ke setting router berikutnya. Kita langsung open router kedua. Kita masuk root, masukkan password, enter, lalu masukkan perintah tadi untuk mulai konfigurasi IP-nya. Kita ganti auto, DHCP-nya tetap, kita setting adapter keduanya yaitu auto ETH1, device ETH1, lalu inet DHCP, inet static ya, karena kan ETH1 jangan masuk dari PC 2 ya, jadi harus sama, harus static. Untuk ETH0 skip aja, nanti dia akan mendapat IP otomatis dari server, karena itulah kita pakai DHCP. Untuk addressnya pakai kelas C, tapi networknya beda lagi. Kita cek di PC 2, dia pakai network 2 ya tadi. Kita masukkan juga network di router 2, tapi hostnya beda. Hostnya 2. Oke, lanjut netmask. Dan networknya sama broadcastnya. Ingat, tiap router-routernya beda network. Simak aja videonya agar tidak ada yang terlewatkan. Lanjut, jika sudah, kita Ctrl X aja. Pilih Y, enter, dan di restart. Itu kita cek IP, if config, enter. Sudah berubah ya, untuk IP ETH1 sudah menjadi 2.2. Untuk ETH0 sudah dapat IP otomatis tapi bukan dari server karena kita belum setting servernya. Lanjut open router ketiga. Kita setting lagi. Masuk root, masukkan perintah untuk mengatur IP-nya. Kita ganti auto, lanjut ke static.
kalian juga samakan untuk versi DVD 2-nya pakai 8.11.0. Untuk link download dimulai dari subnet, kita hilangkan simbol pagar. Lanjut option domain name server, hilangkan simbol pagarnya. Itu adalah cara untuk mengaktifkan perintah yang ada. Jika sudah, jadi sampai tanda kurung awalnya ya. Jika sudah, kita mulai setting IP untuk DHCP server. Di sini saya pakai network .5 ya. Untuk subnet 192.168.5. Untuk hostnya masih 0. Jadi saya pakai network .5 ya. Terserah mau pakai berapa, tapi usahakan networknya jangan sampai network yang di server sudah terpakai dahulu di network PC atau router. Jadi usahakan networknya belum dipakai oleh perangkat apapun. Jadi kan tadi routernya ada network 1, ada network 2, ada network 3. Nah, untuk server kita pakai network 5 aja ya. Lanjut kita masukkan ranknya di rank IP. Rank IP terserah kalian mau pakai hostnya berapa, jadi angka awal IP address sama
maksimal dari IP address itu. Jadi rank pertama pakai 5.1, itu IP start awalnya. Lalu yang terakhir 5.20 ya, itu IP maksimalnya. Jadi settingan sekarang ini berfungsi untuk memberikan IP-IP otomatis di setiap perangkat yang sudah setting adapternya atau ETH 0-nya adalah DHCP. Lanjut kita masukkan ke domain name servernya, kita pakai yang maksimalnya aja 5.20. Dan untuk option domain name saya tetap pakai Debian aja. Nah, sedikit tambahan, kenapa di domain name server saya pakai 5.20 bukan 5.21? Karena di rank IP-nya tadi maksimal IP-nya adalah 5.20. Jadi kita harus pilih salah satu hostnya di bawah 20. Jadi jangan sampai lebih karena sudah tidak terdaftar lagi di rank IP-nya. Jadi untuk domain name server kita pakai yang maksimal dari rank IP adalah 5.20. Jadi hostnya ya dipakai. Untuk networknya semua mulai dari subnet kita samakan .5. Dan routernya saya pakai 5.9, jadi hostnya 9 untuk option router. Kenapa bukan 5.20? Karena sudah dipakai oleh domain name server. Jadi untuk option router kita pakai 5.19. Jika sudah, kita restart servernya menggunakan perintah ini. Kalian screenshot aja agar nggak kelewatan. Oke, jika masih valid, kita masukkan perintah selanjutnya untuk setting konfigurasi IP dari server. Kita setting hotbox-nya ganti auto, DHCP ganti static, dan address-nya pakai IP kelas C, pakai .5. Untuk hostnya kita pakai IP host awal dari rank IP yaitu 1. Untuk netmask jangan lupa diisi. Lanjut network 192.168.5.0. Lanjut broadcast, hostnya 255. Jika sudah, Ctrl X aja, lalu Y, enter, lalu di restart. Pakai perintah itu ya, nanti kalian show. Kenapa ini masih valid? Coba kita restart jaringannya. Jaringan oke. Kita cek status servernya aja untuk melihat ada error. Ternyata di dhcpdconf ada error. Mungkin ada salah pengetikan atau tidak sesuai IP-nya. Kita langsung cek aja ya. Masuk di perintah tadi. Kita masukkan perintah tadi untuk masuk ke dhcpdconf. Untuk melihat perintah sebelumnya, klik aja di tombol keyboard kalian, arah panah ke atas. Jika sudah, kita lihat ada kesalahan pengetikan di mana. Klik tab aja jika kalian mau IP-nya rapi seperti yang saya lakukan. Oke, kita bisa lihat baik-baik apakah ada salah pengetikan. Dan ternyata ada di broadcast address, ternyata networknya tidak sama dengan di atas. Jadi perhatikan baik-baik ya, jangan sampai ada kesalahan penulisan
besar kemungkinan akan terjadi error. Jika sudah, langsung restart aja. Kita lihat perintah sebelumnya. Kita restart servernya dan berhasil. Oke, berarti sudah aktif servernya ya. Jika server sudah restart, lanjut kita restart networknya. Enter. Oke, kita coba cek IP-nya ifconfig dan berhasil ya. Untuk ETH0 di IP statiknya sudah jadi, sudah terubah 5.1. Kita reboot dulu di router ya, agar IP otomatisnya didapat karena servernya sudah kita setting. Kita reboot dulu router. Coba kita cek IP router apakah ETH0 sudah mendapatkan IP dengan network 5, dan ternyata belum didapat IP otomatis di ETH0. Jadi ETH0 masih memakai IP lama 56 ya, untuk network 56.108. Kita coba restart aja. Kita pastikan ETH0 sudah mendapatkan IP otomatis dari server ya, menggunakan network 5 titik berapapun, intinya networknya sama dengan server. Masih belum, kita cari perintah nano, kita cek interfaces, kita cek apakah ada kesalahan pengetikan. Sepertinya tidak ada, langsung Ctrl X aja. Kita masukkan perintah restart networknya 3 kali. Jika sudah di restart, langsung cek aja. Oh, dan ternyata berhasil guys. ETH0 nya sudah mendapatkan IP otomatis dari server, yaitu 5.2. hostnya otomatis. Kita lanjut ke router kedua, kita setting seperti tadi, ifconfig cek IP. Oke, langsung aja ke nano interface. Kita coba lihat jika ada kesalahan penulisan. Tidak ada, kita restart 3 kali. Oke, jika IP ETH0 sudah berubah, networknya sama seperti server, berarti itu berhasil. Lanjut ke router ketiga. Langsung aja kita gunakan perintah untuk restart network. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Oke, untuk router ketiga sudah berhasil. IP di ETH0 sudah berubah mendapatkan network dari server dan hostnya otomatis, yaitu 4. Jika sudah, konfigurasinya sudah berhasil. Lanjut, kita lanjut menambahkan IP gateway di PC. Jadi IP gateway itu diambil dari IP router 2 ya. Kita masukkan dulu ke interface. Kita tambahkan gateway di PC 1. Nah, IP-nya, jadi IP-nya kita ambil dari router. Jadi IP gateway kita ambil dari router ETH1. Kita lihat IP ETH1-nya. Oke, IP ETH1 di router memiliki IP 168.2.2 ya. Nah, itu kita tambahkan menjadi IP gateway di PC.
kita tambahkan, yaitu networknya 2 dan hostnya .2. Maaf, ada typo, gateway ada E di belakang. Oke, jika sudah benar, langsung di restart aja. Jika sudah di restart 3 kali, lanjut kita ke PC 3. Kita tambahkan IP gateway yang diambil dari router 3. Kita masuk ke nano interface, lalu kita tambahkan gateway. Kita tambahkan gateway-nya, IP gateway-nya. Kita lihat di router 3 menggunakan perintah ifconfig. Jadi kita ambil di IP ETH1 di router, yaitu 3.2. Jika sudah ditambahkan, kita langsung Ctrl X dan di save, lalu di restart sebanyak 3 kali. Jika sudah, lanjut PC 1 ya. Kita lakukan seperti tadi. Jadi kita masuk ke network interface-nya, lalu kita tambahkan gateway-nya, dan gateway-nya IP gateway diambil dari router 1. Kan PC 1 memiliki router 1. Jadi kita tambahkan IP-nya diambil dari router 1, yaitu 1.2. Bisa dicek di router 1 kalian berapa yang kalian setting, bisa cek di ifconfig atau interface. Jika sudah, langsung di save aja, klik Y, enter, lalu di restart sebanyak 3 kali. Jika sudah, kita masuk ke server, kita cek IP di server, yaitu 5.1 ya, IP di ETH0 server. Jadi IP ini kita jadikan route default gateway di router pertama. Jadi kita tambahkan perintah ini, route add _net spasi default gw. Kita ketik IP yang dimiliki oleh server. Kita jadikan default gateway route-nya. Kita tambahkan perintah route _n untuk melihat gateway dari IP server sudah terdaftar. Oke, sudah. Lanjut. Kita ke router 2. Kita tambahkan perintah tadi, route add _net default gw. Tambahkan IP address dari server, yaitu 192.168.5.1. Jika sudah, kita cek apakah sudah terdaftar. Oke, IP address-nya sudah. Lanjut ke router 3. Lanjut router 3, kita tambahkan perintah tadi, route add _net default gw. Masukkan IP address dari server. Langsung enter aja. Sudah, kita cek lagi. Oke, sudah. Lanjut. Lanjut di server, kita tambahkan default gateway dari IP router yang ETH0-nya. Kita cek. Jadi router pertama, cek IP dulu. Oke, untuk ETH0
IP-nya 5.2 ya. Jadi ambil IP yang ETH0 di router 1. 5.2 jika sudah, kita tambahkan, masukkan di server. Jadi 192.168.168.5.2. Lanjut, kita tambahkan lagi IP route default gateway dari router 2. Kita cek. Oke, untuk ETH0 di router 2 adalah 5.3. Kita langsung tambahkan ke server. Jika sudah, lanjut kita tambahkan IP router 3 yang ETH0. Kita cek if config, lihat IP-nya. Oke, IP-nya adalah 5.4 yang ETH0 ya. Oke, kita langsung masukkan di server, menjadikan IP route default gateway 5.4. Kita ketik perintah root n untuk mengecek IP route, dan di kolom gateway ada 3 IP yang sudah muncul. Jadi IP-nya tadi yang sudah kita setting sudah muncul di kolom gateway, dan itu berhasil. Langsung aja next, usahakan 7 DPN sudah running secara bersamaan, dan kita atur sedemikian rupa agar bisa cukup dalam satu layar 7 DPN-nya. Pertama kita coba ping dari PC1 ke server, dan PC1 belum berhasil, masih unreachable ya. Kita langsung lanjut aja, skip aja dulu, nanti atasi ke belakang. Kita coba yang di router 1, apakah dia berhasil terhubung dengan server. Kita ping ke IP server ya. Oke, MS artinya itu sudah terhubung. Lanjut PC2, ping lagi ke server, masukkan IP server. MS juga, PC2 berhasil terhubung. Lanjut, langsung kita coba ping dari router 2 ke server. Ketik ping spasi, masukkan IP dari server yaitu 5.1, enter. Oke, MS sudah terhubung. Next lagi, dari router 3 ping ke server. Oke, berhasil. Kita cek yang di PC 3, berhasil juga. Dan yang menjadi kendala saat ini yaitu PC 1 belum bisa terhubung ke server. Untuk memastikan PC1 terhubung dengan router, kita coba ping dari router ke PC ya. Kita cek IP di PC1. Oke, 1.1 IP-nya. Kita coba ping dari router ke PC1. Dan terhubung. Yang menjadi kendala PC1 tidak bisa ping ke server. Kita coba ping lagi ke server, masih belum bisa ya dari PC1 ke server. Langsung aja kita tambahkan di tabel IP routing. Jadi kita tambahkan destinasinya serta gateway dan netmask. Jadi untuk destinasinya kita ambil IP-nya atau network, di IP network dari PC1. Jadi perintah ini saya lakukan bagi yang masih belum tahu kenapa PC1 belum bisa terhubung ke server.
Tapi kalau kalian PC kalian sudah berhasil, semua PC sudah berhasil terhubung ke server, bisa ping dan MS, di skip aja yang ini. Tapi bagi kalian yang punya problem sama seperti di video ini, PC 1 belum bisa terhubung, langsung ikuti aja cara-cara ini yang saya lakukan untuk mengusahakan PC 1 bisa terhubung ke server. Jadi yang belum terhubung IP dari PC 1 yang memiliki network 1.0. Jadi kita tambahkan di tabel IP route, jangan lupa netmax-nya juga, gateway-nya. Untuk gateway dan yang menjadi gateway dari IP 1.0 itu kita coba cek di router 1 ya. Jangan dicek router lain karena yang router 1 lah yang memiliki network 1.0. Jadi untuk gateway dari IP 1.0 itu adalah 5.2 yang tersambung langsung dengan server yang adapter ETH0 milik dari router 1 ya. Jadi kita tambahkan IP address menjadi gateway dari IP network 1.0. Jika kita sudah tambahkan ke IP routing tabelnya, langsung enter aja. Jika sudah, untuk menjaga kemungkinan PC 2 dan PC 3 tetap terhubung dengan server, kita langsung tambahin aja, kita bikin kayak IP 1.0 tadi. Jadi kita tambahkan manual ya destinasinya di IP routing table yang di server. Kita cek dulu network yang PC 2 yaitu 2.0, kita bisa cek di router ya. Seharusnya kalian udah tahu jika IP yang milik PC 1 adalah 192.168.2 atau hostnya berapapun, hostnya contoh 1 ya, jadi 2.1 otomatis networknya adalah 2.0. Kenapa 2.0? Kenapa hostnya nggak ditambahin? Kenapa pakai 0 di belakang? Karena namanya kan yang diminta IP network, jadi IP network itu tidak ada hostnya. Karena itu yang di belakang network itu dia pakai angka 0. Nah, kita langsung tambahkan aja. Nah, di sini kan yang IP 2.0 dia memiliki gateway 5.3 ya. Nanti cek aja di router kalian yang IP ETH0 yang dapat IP otomatis dari server itu adalah gateway dari IP 2.0. Langsung lanjut aja sambil dengar penjelasan sedikit dari saya. Kalian ikutin aja cara-caranya di video agar tidak ada kekeliruan. Nah, di sini kan saya tambahkan 3.0 ya, karena sudah masuk IP dari PC ketiga. Kita tambahin destinasinya di IP routing table di server. Nah, 3.0 netmax-nya oke, sama. Dan untuk gateway dari IP 3.0 itu adalah 5.4. Nanti bisa kalian cek IP dengan perintah fconfig di router 3. Yang menjadi gateway-nya yaitu IP yang ETH0 milik router 3. Nah, jika kita sudah cek ya, pakai perintah routine, sudah terdaftar ya, sudah masuk dalam table routingnya lengkap. Coba kita ping lagi mulai dari PC 1. Nah, di sini sudah berhasil MS ya, sudah terhubung ke server PC 1. Kita lanjut tes lagi ping dari PC 2 ke server. Tadi saya pakai perintah clear itu untuk menghapus perintah-perintah yang sebelumnya. Kenapa PC 2 masih unreachable? Kita harus restart terlebih dahulu. Karena kan kita sudah setting ya tadi, destinasinya kita tambah di server. Kita harus restart network dari PC 2.
3 kali lah, atau kita bisa restart atau bisa reboot. Coba kita tes ping lagi ke server, sudah berhasil. Kita lanjut aja ya, PC 3 kita coba ping, tapi sebelum itu restart dulu, restart networknya. Lakukan sebanyak 3 kali. Kita coba ping, sudah ya, sudah berhasil. Sudah bisa terhubung dengan server ketiga-tiga PC-nya. Selanjutnya kita tambahkan default gateway di tabel routing. Nah, yang menjadi IP default gateway di router 1 adalah IP yang terdaftar di ETH0 milik router lain ya. Kan ini kita sudah cek ya menggunakan perintah ifconfig. Jadi ETH0 yang di router 2 memiliki IP 5.3 dan di ETH0 router 3 memiliki IP 5.4. Nah, IP-IP itulah kita jadikan default gateway, kita tambahkan satu persatu di router 1. Selanjutnya kita lakukan seperti tadi di router 2, menambahkan perintah untuk menambahkan IP route default gateway di tabel routing. Ingat, satu persatu IP gateway-nya kita tambahkan. Jadi IP-IP yang menjadi default gateway adalah IP dari IP ETH0 milik router. Jadi kita tambahkan IP address dari ETH0 milik router 1 dan juga router 2 di router 3. Jika sudah kita tambahkan dan kita cek sudah muncul ketiga-tiganya, kita lanjut coba kita ping antar PC ya, antar perangkat lain. Jika sudah lanjut, kita coba ping ke IP dengan memiliki network lain di perangkat lain. Ternyata berhasil dari PC 1 MS ya, berarti terhubung. Kita coba ping ke perangkat PC 1 dari PC 3. Terhubung lagi MS. Berhasil ya. Kita lanjut ke PC 2. PC 2 kita coba ping ke perangkat lain juga. Coba kita ping ke PC 3 dari PC 2 ya. MS berhasil. Oke, sesi kali ini tuntas. Dan thank you banget buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Like jika kalian berhasil, komen jika ada kendala, and seperti biasa, goodbye.